Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Benarkah bahwa Ibu Irma Caniago lebih cerdas daripada Rocky Gerung? Ya, kita tahu pasti yang membela keluarga Mulyono Jazz dan Ibu Irma Caniago pasti mengatakan Ibu Irma itu lebih cerdas daripada Rocky Gerung. Dan bagi kalangan yang mayoritas mengedepankannya akal sehat, ya tentunya mengatakan ya lebih cerdas Rocky Gerung lah daripada Ibu Irma Caniago. Dan itu bahkan jauh melampaui. Dalam artian Ibu Irma Caniago belum mumpuni keilmuannya dibandingkan Rocky Gerung. Nah, supaya kalian tidak penasaran, kita semua tidak penasaran sebenarnya lebih cerdas yang mana. Ya, kalau saya mah ya masing-masing cerdas lah di bidangnya masing-masing. Mungkin coba kita simak versi mereka berdua terkait Islam dan politik di Indonesia. Ini keren di pembahasannya. Tidak. Presiden Jokowi jangan memakai agama untuk berpolitik. Bukan, kita memakai agama untuk menegur politik yang buruk. Kan saya memakai pengetahuan saya tentang sejarah politik Islam, sejarah pemikiran Islam untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Saya pernah memakai Islam, saya pakai konstitusi. Tetapi ujungnya adalah untuk memberi kritik. Kan agama diturunkan untuk mengatur supaya manusia itu tidak berbohong. Jadi selalu orang menganggap jangan pakai politik identitas dong. No, agama politik identitas jangan diucapkan. Ini bagian muamalah dari agama. Itu adalah sosiologi, itu adalah politis. Kan itu kesosialan manusia diatur juga oleh ayat-ayat yang dasarnya adalah pengalaman atau peristiwa-peristiwa politik di dalam kehidupan Nabi. Jadi itu yang saya pakai sebelumnya. Jadi sekali lagi, fungsi agama memang memberi kritik. Agama apapun dibawa untuk memberi kritik. Agama Kristen datang untuk memberi kritik pada orang Yahudi. Agama Katolik datang untuk memberi perlindungan pada mereka yang mengalami ketidakmampuan finansial, ketidakmampuan ekonomi. Ada doktrin-doktrin sosial di situ. Jadi sekali lagi, fungsi agama adalah fungsi untuk memuliakan manusia yang dengan sendirinya memuliakan penciptanya itu. Jadi jangan larang politik identitas hanya karena takut doktrin agama atau dalil agama itu akan dipakai untuk mengkritik pemerintah. Jokowi ini politisi, kepala negara, dan kita beri dia kekuasaan 5 tahunan, karena itu kita kontrol setiap 5 menit. Ya. Politik menyingkirkan Islam di Indonesia. Kita pernah pelajari di tahun-tahun 80-90-an, satu istilah yang digunakan oleh ahli-ahli comparative politics untuk memperlihatkan modus operasi dari rejim-rejim totaliter. Nah, salah satu pusat studi pada waktu itu adalah Indonesia yang juga disebut sebagai rejim yang eksklusioner, itu artinya mau menyingkirkan lawan politik. Dan Islam ada di dalam rencana itu sebetulnya, bukan sebetulnya, memang ada di dalam rencana itu kekuatan politik Islam. Yang unik memang Islam itu mayoritas, tapi mau disingkirkan itu kan agak ajaib cara berpikirnya. Saya ingat salah satu riset yang dibuat oleh Profesor Wartime di tahun 50-an itu tentang politik Islam. Dia punya tesis bahwa politik Muslim itu mayoritas tapi bermental minoritas. Jadi semacam stigma juga udah ada ketika itu. Wartime ini peneliti Belanda yang berupaya untuk melihat perkembangan ideologi di Indonesia di awal kemerdekaan. Jadi majority with minority mentality. Kira-kira itu tesisnya Wartime. Walaupun mayoritas tapi punya mentalitas minoritas. Tapi kita paham Wartime menulis itu dalam upaya memperlihatkan bahwa jejak pasca kolonial masih membekas pada umat Islam, yaitu disingkirkan sebagai non-faktor dalam perpolitikan. Itu berlanjut di dalam upaya Presiden Soekarno mengkontain Islam karena dianggap bahwa dia favorit pada pikiran sosialis komunis, karena itu Islam hendak dikendalikan itu. Termasuk kita tahu bagaimana HMI mau dibubarkan dan seterusnya. Lalu berlanjut pada Orde Baru dengan stigma yang lain, yaitu Islam yang radikal, fundamental. Jadi pikiran itu sebetulnya sudah ada sejak Orde Baru. Karena itu mulai ada stigma lain lagi itu. Kelompok Woyla segala macam istilah itu. Ya, anehnya setelah reformasi cara berpikir semacam itu masih dilanjutkan, dan sampai sekarang akhirnya kita lihat bagaimana Habib Rizik mewakili seluruh ketidaksukaan negara pada politik ini Islam.
Irma Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani, DPR RI, fraksi Partai Nasdem Komisi 9. Pemirsa, hari ini saya agak-agak lucu juga sih ya, mendengar banyak orang yang merasa didatangi aparat, kemudian diancam, kemudian ada yang bilang juga kemudian diikuti oleh intel dan lain sebagainya ketika misalnya seseorang itu membela atau menjadi pendukung salah satu calon presiden. Padahal dulu 2019 saya merasa saya salah satu orang yang paling berani ya bicara terkait dengan Pilpres. Tapi saya nggak pernah tuh merasa diancam, nggak pernah juga merasa diikuti, apalagi merasa diintimidasi dan lain sebagainya. Padahal dulu saya paling keras ketika bicara di Pilpres ya, di semua TV saya bicara. Dan nggak pernah ada yang namanya polisi, kemudian katanya yang tentara atau apalah yang sekarang ini suka digosip-gosipin melakukan penekanan kepada si A, si B, si C, si D misalnya. Saya kira menurut saya itu berlebihan karena saya nggak pernah merasa diperlakukan seperti itu dulu waktu 2019. Saya bicara lebih keras, saya bicara lebih tegas, lebih kencang, tapi saya rasa nggak ada tuh yang begitu-begitu di Indonesia. Dan saya merasa kalau kita mau melakukan black campaign dengan menyatakan seolah-olah kita bicara A kemudian didatangi oleh aparat dan lain sebagainya, cukuplah gitu ya. Kita jangan membelah masyarakat, jangan menghadap-hadapkan masyarakat dengan pemerintah. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan bangsa itu harus dijaga. Gak juga ya kalau kemudian misalnya si A yang menang, kemudian kita bisa menjadi kaya raya, atau si B yang menang, kemudian kita akan menjadi melarat. Nggak begitu. Jadi biarkanlah ya Indonesia ini dipimpin oleh orang yang betul-betul kemudian bisa membawa perubahan, bisa membawa kebaikan, bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Yang dilakukan Pak Jokowi sudah baik. Tentu presiden ke depan harus melakukan hal yang lebih baik lagi dari Pak Jokowi, dan itu hal yang wajar-wajar saja. Jadi kita sebagai anak bangsa, menurut saya, mari kita sambut Pilpres ini dengan riang gembira. Jangan ada caci maki, jangan ada fitnah, jangan juga ada breaking news. Indonesia harus kita jaga tetap di bawah Undang-Undang Dasar 1945, di bawah NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salam. Nah, mungkin kalian ada yang bingung. Ini yang disampaikan kayak Irma, tidak ada Islam-Islam kayak. Saya pikir ini video Irma ini kemudian merespon dulu waktu viral terkait ada pencegahan dari Habib Rizik yang mungkin yang dulu pernah viral bahwa dia dilarang pulang ke Indonesia, dicekal atau gimana istilahnya. Nah, menurut kalian gimana nih? Siapa yang terbaik di antara mereka berdua, Rocky Gerung atau Irma Caniago terkait Islam dan politik Indonesia? Nah, saya pikir apa yang menjadi pembahasan Rocky Gerung tadi, bahwa di Islam itu ada namanya muamalah, dan muamalah yang disebut itu ialah sosiologis, yang berbicara tentang sosial sampai hingga kepada politik, karena kita tahu bahwa salah satu tujuan politik sebenarnya ialah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan prinsip keadilan dalam Islam itu tentunya sangat dijunjung tinggi, ya kan. Nah, dan itu tidak pernah memandang bulu apakah Anda juga termasuk penganut Islam atau bukan. Yang jelasnya Anda manusia, prinsip keadilan sosial itu harus dijunjung tinggi kepada siapapun selama ia manusia. Gimana menurut kalian? Oke, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.